mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Tegur, katakan yang tidak cepat. Surya Paloh termasuk politikus ulung yang diakui di negeri ini. Manuver-manuvernya kadang-kadang salah dibaca oleh pihak lain, dan itu memang salah satu kelebihannya. Dan menarik juga untuk membaca strategi apa yang sedang dilakukan oleh Surya Paloh sekarang. Tapi kalau mengusung Anies yang dari dulu menang karena politik identitas dan dukungan dari kelompok munafik tukang politisasi agama, Nasdem tahu nggak sih efeknya itu seperti apa? Karena hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan mayoritas pemilih Partai Nasional Demokrat atau Nasdem itu mendukung Ganjar Pranowo 41%. Ini bisa dipertanggungjawabkan karena hasil survei SMRC kita tahu sebuah lembaga yang cukup kredibel. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat video pengumuman capres hasil Rakernas kemarin itu udah nyaris mirip pengumuman KPU. Ini hasil surveinya SMRC loh, ini bukan ngarang loh. Pusing nggak tuh Om Brewok tuh? Saya membayangkan melihat tren publik terutama simpatisan Nasdem ini kecewa atas pilihan capres pada Rakernas kemarin, mendadak ada Rakernas Nasdem lagi. Overconfidence gitu, terlalu percaya diri bahwa rakyat akan menelan mentah-mentah apapun keputusan partai. Salah. Rakyat sekarang sudah pintar-pintar memilih dan memilah. Memilih partai mana yang terbaik dan memilah partai mana yang harus dibuang ke tempat sampah. Daftar kader Nasdem keluar usai Paloh usung Anies Capres. Beberapa kader Partai Nasdem di tingkat pusat dan daerah mengundurkan diri setelah Ketua Umum Surya Paloh mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Mereka menunjukkan kekecewaannya atas keputusan Nasdem mengusung Anies. Sebagian dari mereka menganggap Anies tak sejalan dengan Nasdem. Berikut daftar nama-nama kader yang memutuskan keluar dari Nasdem usai pengumuman Anies. Niluh Jelantik, salah satu kader di tingkat pengurus pusat pamit adalah Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem Niluh Jelantik. Niluh yang juga desainer busana ternama itu mengumumkan pengunduran diri melalui Twitternya. Niluh mengatakan tidak sejalan dengan Anies meski tidak punya masalah pribadi dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Frederick Lumalente, Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Nasdem Sulawesi Utara, Frederick Didiroa Lumalente juga mengikuti jejak Niluh. Frederick mengaku tak cocok dengan sosok Anies. Dia juga telah mengobrol dengan Niluh sebelum mengumumkan keputusan itu. Panji Astika, Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali Anak Agung Ngurah Panji Astika juga mengikuti jejak Niluh dan Frederick keluar dari Nasdem. Ia menilai lebih baik keluar daripada terus tidak cocok dengan keputusan Nasdem. Di sisi lain, petinggi DPP Nasdem melalui Wakil Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim mengklaim partainya tidak kehilangan kader setelah deklarasi Anies. Sebaliknya, keputusan Nasdem mengusung Anies justru menambah kekuatan partai. Ia mengklaim kader Nasdem bertambah sekitar 3.601 orang dan setelah deklarasi Anies Capres. Deklarasi Anies Capres dan etika politik Nasdem di Kabinet Jokowi. Partai Nasdem selangkah lebih dekat dengan gerbang pemilu Presiden 2024. Kendati belum juga mendeklarasikan koalisi partai yang dimotori Surya Paloh ini, kini sudah memiliki calon presidennya sendiri. Medio Juni lalu, Nasdem mengumumkan 3 nama bakal calon presiden partainya. Mereka yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari 3 nama, Anies akhirnya dipilih menjadi bakal capres definitif. Orang nomor 1 di ibu kota negara itu dinilai sebagai sosok terbaik. Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk bergabung dengan kader partainya. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri. Anies yang hadir dalam deklarasi tersebut langsung menerima pinangan Nasdem. Dia bilang langkah ini demi kemajuan bangsa. Anies mengaku merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Nasdem ke dirinya. Dengan tugas baru ini, Anies bakal fokus pada pencapresan alih-alih Pilkada DKI 2024
2024. Sementara soal nama cawapres dan keinginannya bergabung Nasdem, Anies mengaku belum bisa menentukan. Sementara perihal koalisi Surya Paloh berharap Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dapat bergabung dengan partainya untuk mengusung Anies. Sebagaimana diketahui dalam beberapa bulan terakhir Nasdem, Demokrat dan PKS saling melakukan penjajakan untuk pemilu 2024. Namun koalisi ketiganya tak kunjung diresmikan. Kendati mendukung Anies, Paloh mengaku partainya akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga selesai masa jabatan. Paloh mengatakan tak ada perbedaan apapun antara partainya dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Meski ada kekurangan di sana-sini, namun Paloh menyebut menjadi tugas partai-partai koalisi Jokowi, termasuk Nasdem, untuk selalu mengawal jalannya pemerintahan. Paloh menuturkan Jokowi bahkan menyambut baik langkah Nasdem, Presiden juga menghargai keputusan Nasdem tersebut. Menurut Surya Paloh, komunikasinya dengan Jokowi masih berlangsung intens. Dia mengaku telah berkawan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama 8,5 tahun terakhir. Paloh mengatakan mengklaim dirinya menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan Presiden. Oleh karenanya, meski Nasdem memutuskan mengusung Anies yang identik dengan oposisi pemerintah, Paloh memastikan komunikasi antara dia dan Kepala Negara masih terjaga baik. Ditanya soal langkah Partai Nasdem, Presiden Jokowi enggan berkomentar. Dia mengatakan saat ini pemerintah masih berduka akibat tragedi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Respon yang sama juga ditujukan oleh partai penguasa PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut saat ini Indonesia masih berduka dengan kerusuhan Kanjuruhan. Puan justru mengimbau seluruh pihak lebih menaruh perhatian pada tragedi tersebut. Kendati demikian, Puan bilang seluruh partai politik memiliki mekanisme pencapresan masing-masing, tak terkecuali Nasdem. Etika Politik, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam menilai upaya Nasdem mengusung Anies sebagai capres bukan tanpa resiko. Menurut Umam, langkah tersebut mengancam 3 menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Adapun 3 menteri Nasdem yang kini menjabat di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar. Tak hanya pencopotan menteri, menurut Umam, langkah politik Nasdem juga sangat mungkin berimplikasi pada evaluasi total posisi partai besutan Surya Paloh tersebut di seluruh lingkaran kekuasaan. Lebih jauh terbuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi dan pengembosan kekuatan politik Nasdem jelang 2024. Semua itu, kata Umam, tak lepas dari posisi politik Anies yang notabene oposisi pemerintahan kini. Sementara analisis politik Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago sempat mengatakan Nasdem harus mundur dari koalisi pemerintahan Jokowi jika mengusung Anies sebagai capres atau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS pada pemilu 2024. Demokrat dan PKS merupakan partai di luar pemerintahan. Menurut Pangi, jika berkongsi dengan oposisi, secara etika politik Nasdem harus menarik diri dari kabinet. Pangi berpendapat situasi ini menjadi beban tersendiri buat Nasdem. Nasdem dinilai belum sanggup menarik 3 menterinya dari kabinet karena langkah itu bisa berpengaruh pada eksistensi mereka pada pemilu mendatang. Posisi Nasdem menurut Pangi sangat berbeda dengan Demokrat dan PKS. Kedua partai disebut tak punya beban politik lantaran sejak awal sudah berada di luar pemerintahan. Meski sulit, Pangi menduga Nasdem tetap akan bekerja sama dengan Demokrat dan PKS. Ini karena keinginan besar Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Jika Nasdem bergabung dengan koalisi PDIP atau Gerindra, maka mustahil partai tersebut dapat mengusung Anies. Sebabnya, PDIP dipastikan akan mengusung kadernya sendiri antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Gerindra bakal mencalonkan Prabowo Subianto.